mengenangnya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di balik hari bersejarah tersebut, ada satu sosok proklamator masyhur yang punya peranan penting bagi peristiwa itu dan sejarah Indonesia secara keseluruhan. Beliau adalah Muhammad Hatta. Jujur, lugu, dan bijaksana. Untuk menggambarkan sosoknya, di luar itu sebenarnya ada banyak kiprah Hatta yang menorehkan tinta emas dalam sejarah tanah air. Lalu, bagaimana jejak sang proklamator tersebut? Hatta lahir dengan nama Muhammad Athar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, meninggal sebelum beliau berusia 1 tahun. Beliau lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Soleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya sudah mulai terlihat di usia yang sangat masih muda. Beliau juga mulai tertarik dengan dunia politik. Beliau banyak membaca surat kabar yang meliput politik dan perdebatan dalam Volksrat. Keterkaitan pada politik dan gerakan kemerdekaan kemudian semakin kentara saat beliau menjadi bendahara bagi Jong Sumatera Nembon cabang Padang di usia 16 tahun. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Handelschool atau Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Beliau mendapatkan gelar Doctorandes pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana beliau menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi tersebut dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya mulai diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, beliau ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivitas Perhimpunan Indonesia lainnya. Beliau menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal Indonesia Merdeka. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan
dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini sudah tertanam persatuan di dada pemuda kita yang berjuang. Dan oleh karena itu saya harap pula daripada saudara-saudara yang ada di sini, jauh di tanah air, ada yang belajar, ada yang bekerja. Saya harapkan pula supaya di antara saudara-saudara itu ditanam persatuan yang amat kuat. Mereka itu saudara-saudara, mereka itu reda memberikan apa yang ada dalam jiwanya, memberikan nyawanya, memberikan tenaganya untuk cita-cita kemerdekaan bangsa. Dan mereka itu juga berharap pada kita semuanya, rakyat yang di luar perjuangan, rakyat yang memimpin pergerakan, rakyat yang di luar tanah air, memadu persatuan yang sekuat-kuatnya. Supaya di atas persatuan itu kita dapat mencapai dengan sekas-sekasnya cita-cita kebangsaan Indonesia, cita-cita kemerdekaan Indonesia. Hatta kembali ke Indonesia pada Juli 1932. Beliau menjadi tokoh nasional paling berpengaruh di dalam negara. Bersama Sultan Syahrir, beliau menggerakkan Pendidikan Nasional Indonesia atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Sayangnya, sikap Belanda di Indonesia ternyata lebih keras ketimbang di negara asalnya. Pada Februari 1934, beliau ditahan bersama Syahrir dan anggota PNI baru lainnya di penjara Glodok. Beliau kemudian dibuang ke Tanah Merah, Buffon de Gaulle, tanpa proses penggalian. Bersama Syahrir Hatta lalu dipindahkan ke Banda Neira pada tahun 1936, di mana beliau bertemu dengan dua tokoh lain, yaitu Tejipto Mungkusumo dan Iwakusumo Sumantri. Di masa pendudukan Jepang, Hatta dianggap sebagai tokoh yang terlalu berpengaruh sehingga mereka memilih untuk tidak menantangnya terlalu jauh. Hatta memang memilih berkooperasi dengan Jepang, tetapi beliau menggunakan posisinya untuk meningkatkan semangat nasionalisme dengan kemerdekaan sebagai tujuan. Selama pendudukan Jepang, beliau menjadi wakil ketua dari putra anggota BPUPKI dan juga PPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Hatta berbagai otoritas dengan Soekarno, di mana beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia selama 5 tahun pertama. Mereka saling berbagi tugas dan bekerja secara harmonis untuk negara yang masih sangat muda. Herbert Fields menggambarkan Hatta sebagai sosok administrator intelijen, terlatih dalam ekonomi dan analisis sosial, serta manuver organisasi. Hal itu dapat melengkapi Soekarno yang lebih bertipe karismatik dan solidaritas maker. Tak hanya menjadi wapres, Hatta juga pernah beberapa kali menjadi Perdana Menteri bagi Indonesia.
Selama menjadi tokoh penting bangsa, Hatta amat dengan komitmennya pada demokrasi. Beliau misalnya mengeluarkan Maklumat 10 yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi dan legitimasi bagi partai politik di Indonesia. Selain itu, beliau dianggap tokoh koperasi di mana beliau digelari Bapak Koperasi Indonesia dalam Kongres Koperasi II pada 17 Juli 1953. Kerjasama dengan Soekarno ternyata harus menemui akhir di tahun 1956 ketika Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Sejak tak menjadi wapres, perangnya di muka publik sudah semakin minimal. Hatta akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1980 dengan berbagai warisan pentingnya untuk bangsa ini. Jika Hatta telah menorehkan banyak tinta emas bagi bangsa ini. Lalu, kalau menurutmu, warisan apa yang paling penting dari Hatta?